Corona itu adalah virus atau virus sama seperti virus-virus yang lain. Sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Sebelum ada coronavirus atau virus corona, ada virus HIV, ada virus AIDS. Bahaya juga, mematikan juga. Kenapa ketakutan manusia terhadap virus HIV atau AIDS tidak seperti ketakutannya terhadap virus corona? Saya melihat ada sesuatu di balik isu COVID-19 ini. Saya tidak mengatakan bahwa coronavirus itu tidak ada. Saya katakan sekali lagi, saya beranggapan dan meyakini bahwa coronavirus itu ada. Keberadaannya ada, nyata, fakta. Tapi isunya, blow up-nya di media, di berita terlalu berlebihan sehingga memunculkan ketakutan yang berlebihan di hati-hati manusia. Sampai manusia, kaum muslimin lebih takut kepada coronavirus daripada takutnya kepada zat yang maha kuasa dan maha perkasa yang menciptakan corona itu. Ketakutan manusia kepada virus corona, saudara, saat ini seakan-akan sudah melampaui takutnya mereka kepada zat yang maha perkasa dan kuasa yang menciptakan virus corona itu dan yang menurunkan obat untuk menyembuhkan virus corona itu. Allahu Jalla wa'ala. Limada, ada apa ini? Kullu da'in dawa'un illal mauta. Setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Sebelum ada coronavirus, orang juga bersin-bersin, orang juga batuk-batuk. Saya juga punya kena radang tenggorokan, demam, menggigil, disertai dengan badan, tulang, pegel-pegel, sakit-sakit, nyeri-nyeri, linu-linu. Udah ada dari dulu, gejala ada. Kenapa virus corona ini begitu luar biasa mempengaruhi akal manusia? Mempengaruhi ketakutan manusia? Ada apa sehingga manusia harus jauh dari rumah Allah, jauh dari masjid? Sekarang ada protokol pemerintah, Ustadz. Protokol pemerintah yang bersumber dari WHO, menentukan ketentuan-ketentuan kesehatan di tengah pandemi corona. Harus pakai masker di dalam masjid, di tempat kerumunan. Kalau orang sholat berjamaah dalam masjid, safnya, barisannya direnggangkan sekian meter, katakanlah. Ya akhi, silahkan kita patuh taat kepada ketentuan pemerintah, kepada protokol pemerintah. Selama ketentuan dan protokol yang dibuat pemerintah itu mewujudkan maslahat buat kita manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Allah, silahkan kita taati. Tapi ingat, kalau pemerintah dan WHO punya protokol, punya ketentuan, Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya pun punya ketentuan dan protokol, apalagi protokol di dalam masjid ketika beribadah. Allah punya protokol. Protokolnya Allah dan Rasulnya bersumber dari dua pusaka, Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang sholat masuk masjid harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dia harus berwudu karena merupakan di antara syarat sahnya sholat. Dia sudah berwudu, dia sudah suci dari hadas besar dan dia sudah suci dari hadas kecil. Lalu dia masuk rumah Allah, masjid, untuk sholat, sujud, beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa'ala. Dia sudah sucikan lahirnya dan dia sudah sucikan batinnya. Maka dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dia takuti kecuali Allah? Kenapa dia lebih takut kepada coronavirus daripada Allah Jalla wa'ala? Gitulah maksudnya. Orang yang masuk masjid, menurut pribadi saya, dia sudah bersih, dia sudah suci. Tapi kan Ustadz, kita nggak tahu orang yang datang ke masjid itu udah kena corona atau tidak, sehingga kita harus menghindar diri, ya, sehingga kita harus mencegah diri kita untuk tidak tertular. Kalau orang sakit, ya jangan ke masjid. Bukankah sakit al-marad? Al-marad, sakit, merupakan di antara sebab yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah ke masjid. Dia mendapatkan uzur syar'i untuk tidak sholat ke masjid karena dia sakit. Ada darurah di sana, ada kemudorotan di sana, ada darurat. Dia dikhawatirkan menularkan orang yang ada di masjid yang lainnya, saudara. Kalau saya tak sakit lalu takut menularkannya kepada orang lain, jangan ke masjid. Sehingga orang yang masuk masjid itu tentu orang yang sehat, insya Allah. Lalu apa yang perlu kita takuti dengan menggunakan masker menutup mulut, lalu kita safnya berjauhan, direnggangkan sekian? La haula wala quwwata illa billah. Syariat siapa ini? Ini bukan syariat Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syariat WHO.
Apakah saya melarang orang pakai masker? Tidak. Tidak, saya tidak melarang. Pakailah masker itu di luar sholat, di luar masjid. Kita patuhi dan kita taati protokol WHO, protokol pemerintah terkait dengan pandemi corona ini di luar rumah ibadah. Di dalam rumah ibadah, Allah dan Rasulnya sudah punya protokol sendiri, sudah punya ketentuan-ketentuan sendiri. Dan yang menurunkan corona itu dia yang menciptakan coronavirus, dan dia pula yang memberikan penawarnya. Kenapa orang jadi ke masjid jadi takut, bikin pengajian tablik akbar majelis jadi takut, tapi ada kampanye politik ini rame-rame ngumpul tidak takut, tidak ditangkap polisi. Di Gorontalo ada deklarasi calon bupati dan calon wakil bupati. Ya, deklarasi konser nyanyi joget-joget walaupun pakai masker, tapi ngumpul rame-rame tanpa jarak. Kenapa dibolehkan dan tak dilarang? Tapi orang ke masjid untuk sholat beribadah, orang duduk di majelis ilmu, menggelar tablik akbar, ceramah, berbicara tentang kebesaran Allah, qala Allah wa qala Rasul, dilarang, saudara. Ishada, ada apa ini? Ini yang membuat saya bertanya-tanya. Bukan saya mengatakan bahwa corona itu nggak ada. Ada, corona itu ada. Nah, jadi kalau saya pribadi saya menganggap kondisi yang ada belum dianggap ad-darurah, sehingga saya harus menutup mulut saya dengan masker. Belum mudarat, belum darurat. Ini menurut saya pribadi. Adapun ustadz lain, ulama lain, kiai lain dan yang lainnya mau tutup pakai masker, tafadhal, silahkan, itu pendapat mereka. Dan saya punya pendapat sendiri yang dibangun di atas argumentasi sendiri. Gitulah. Ya. Perkaranya ada ini sekarang kalau memang virus corona itu ada, tentu nggak semuanya mati dengan corona kan. Ada pasien-pasien corona yang sembuh. Tolong berikan data, berikan penjelasan, presentasikan ke ruang publik orang yang sembuh kena corona dan orang yang mati kena corona itu bagaimana, orang yang sembuh dari corona itu bagaimana, obatnya apa yang harus dilakukan. Ya, terangkan dan jelaskan ke publik dan jangan ditutup-tutupi, sehingga umat ini, manusia ini lebih takut kepada. Saya jujur, saya nggak takut mati kena corona. Saya tetap berikhtiar untuk menjauhi atau melindungi diri dari segala macam virus. Ikhtiar wajib, saudara, wajib. Wajib bagi setiap muslim berikhtiar, berusaha untuk menghindari dirinya dari segala macam penyakit dan wabah. Wajib. Tapi saya nggak takut mati kena corona. Saya lebih takut mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah jauh lebih saya takuti. Kalau mati kena corona, tapi mati dalam keadaan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Mati kena corona, waktu mati itu lagi baca Quran, waktu mati kena corona itu lagi sujud ibadah kepada Allah, sudah taubat, sudah istighfar, insya Allah Allah Jalla wa'ala sediakan